Pesan-pesan buat masyarakat sih kooperatif. Semua masalah bisa diomongin. Oke. Itu aja. Jangan takut dulu kalau Iya. nggak ada duit. Kalau gak ada duit ya. Jangan Jadi takut. diomongin baik-baik Semuanya dulu. bisa diomongin. Bisa diomongin baik-baik ya, Benar. Bang. Selamat datang di Ability Channel. Everything about your ability. Ability Podcast. Oke, kembali lagi di Ability Channel. Kali ini kita kedatangan teman yang kemarin beritanya tuh sangat viral ya. Ada seorang matalang ya, pengambilan barang yang mungkin bagi orang tuh kayaknya orang cuman melihat dalam satu sisi saja. Nah, di sini lagi kedatangan Bang, boleh kenalan? Andre. Bang Andre sebagai orang yang sudah lama bekerja berprofesi sebagai debt collector, kolektor dan mata elang. Ya bagaimana bener gak sih? Bisa dibilang. Bisa gitu. dibilang gitu ya. Nah ini Bang, Bang Andre kan sudah lama nih bergelut di profesi tersebut gitu ya. Ya. Bisa dijelaskan nggak kayak apa sih bedanya? Orang ini kan masih banyak nggak tahu nih. Apa sih bedanya kolektor, debt collector sama mata elang? Ya kalau debt collector gitu hampir sama kayak mata elang ya. Debt collector tuh hampir sama mata elang. Iya, dia kebanyakan itu tagihan lepas. Maaf pas, ininya agak ke atas Bang. Nah, Kayak tagihan-tagihan lepas gitu. Kalau kolektor orang kantor. kolektor tuh orang kantor. Iya. Nah, maksudnya step-stepnya gimana sih? Maksudnya apa sih bagian tugas-tugasnya mereka itu kayak kolektor tuh tugasnya apa aja, mata elang tuh tugasnya apa aja kayak gitu. Ya kalau kolektor dari pihak kantor sih menagih ya ke rumah, dari pihak kolektor nggak bisa ditangani, lemparnya ke eksternal pihak ketiga. Nah, dari kolektor, kan awal kolektor dulu nih. Kolektor dulu, Nah, ya. dari kolektor sampai ke debt kolektor ngambil bagian itu berapa lama Bang? 3 bulan ke atas ya. 3 bulan ke atas. Jadi Iya. kalau umpamanya kayak baru belum bayar 1 bulan, 2 2 bulan, bulan, 3 bulan itu masih aman berarti ya, masih tangani kolektor berarti ya? kolektor orang kantor. Orang kantor ya. Orang kantor. Berarti kalau debt collector itu udah pihak ketiga gitu. Ketiga. Ya? Oke. Nah, kalau Abang sendiri nih concernnya, fokusnya Abang di mana nih? Di bagian kolektor, debt collector atau mata elang? Jadi kolektor sih Di kolektor Abang Iya. berarti ya. kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah berarti ya. Kayak memperingatkan, warning Iya. berarti ya. Oke. Nah, udah berapa lama Abang maksudnya sudah berprofesi seperti ini? Udah ya 10 tahunan ya. Udah lama ya Bang ya? Iya. Nah, itu awal ceritanya gimana Bang? Kok bisa memilih untuk berprofesi sebagai kolektor itu? Tuntutan hidup ya. Tuntutan hidup. Nah, gimana? Abang dari mana asalnya berarti? Dari Ambon. Dari Ambon, oke. Kan banyak juga ya orang Ambon ya, Iya. yang maksudnya berprofesi sebagai debt collector. Nah, cerita awalnya kayak diajak siapa atau ngapain kok bisa Abang untuk memilih untuk ya udahlah profesi jadi kolektor aja gitu. Ya diajak saudara sih. Saudara kan banyak di dunia kayak gituan. Berarti merantau ke sini langsung kerja di kolektor gitu. Kuliah dulu. Oh, kuliah, Abang kuliah. Iya. Kuliah di mana tuh, Bang? Ya di Jakarta lah. Dari Jakarta ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Bang, average gajinya itu berapa sih, Bang, kira-kira kalau orang jadi seorang kolektor itu? Kolektor itu rata-rata setiap leasing sih UMR ya. UMR, Iya. Terus UMR itu ada insentifnya. ada insentifnya. Insentif itu ketika ada pembayaran penarikan unit dihitung di situ. Oh, jadi semakin banyak penarikan, semakin banyak Abang dapat uangnya, Dapat gaji. insentifnya. Oh, berapa persen kira-kira dari penarikan itu? Tergantung bulannya. Maksudnya gimana tergantung bulannya tuh? Ya kalau setiap leasing itu punya ketentuan yang beda-beda ya. Oke. Kalau yang kebanyakan, kalau yang masih lancar gitu hitungannya per pembayaran lah. Per pembayaran. Iya. Ada 5%, 10% dapat? Kalau 5% 10% itu udah 3 bulan ke atas lah. Oh, udah 3 bulan ke atas Iya. itu dari 50 sampai Semakin telat, semakin banyak telat, semakin banyak insentifnya. Oke, semakin banyak telat semakin banyak insentifnya. Oke. Nah, Bang, orang kan kayak
ngelihat kerja debt collector gampang, tinggal nagih-nagih aja, tinggal ngambil-ngambil aja. Sebenarnya ada tes-tes tertentu gak sih kalau orang tuh mau kerja sebagai debt collector gitu? Kalau debt collector, yang dimaksud debt collector sih nggak ada sih, itu kan pihak ketiga. Oh, yang kolektor deh. Kolektor kan ada Apa tuh tesnya. tes-tesnya? Ya pada umumnya di kantor-kantor. Bisa diceritakan nggak definisinya apa aja? Ada katanya kan ada sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki kan? Oh iya, itu SPPI, itu tesnya beda lagi setelah menjadi karyawan. Setelah menjadi karyawan, Setelah udah diterima kerja dulu, oh setelah baru diterima kerja. ditesnya SPPI. Nah itu ditesnya dari kantor atau emang undang untuk pihak ketiga? Di SPPI itu dulu kita di Trisakti ya. Di Trisakti? Iya, semua leasing di situ, Oh, oke. Di kampusnya? di kampus. Berapa lama itu jenjangnya? Enggak sehari doang, nggak nyampe sehari doang sih. Apa aja sih bang? Maksudnya kayak apa yang diajarin apa di situ? Soal doang kayak ujian gitu sih bang. Oh kayak ujian? Iya. Oke oke. Nah bisa dijelasin nggak bang ke masyarakat nih step-step yang sebenarnya dari orang ngambil motor nih sampai ke penarikan tuh gimana sih step-stepnya? Ya kalau orang penarikan gitu biasanya ada SK-nya, fidusia, dan yang ketiga tuh ada SPPI-nya. SPPI-nya. Nah Iya. Kalau dari salah satu itu nggak ada berarti belum bisa penarikan. orang belum bisa boleh Penarikan. narik, punya Iya, hak untuk benar. menarik. Nah, step-stepnya contoh saya nggak bayar nih ya. Saya punya ambil motor maunya atau ngambil mobil, Iya. saya nggak bayar selama 3 bulan kan. Iya. Nah, otomatis kan sudah debt collector nih. Belum. Tergantung kronologisnya bang. Ah, gimana tuh? Kalau abang telat 3 bulan, abang masih tinggal di alamat yang sama, abang masih kooperatif, masih kolektor orang kantor yang tanganin. Oke. Dari pihak ketiga itu apabila abang udah bandel, pindah alamat, mobil digade, nah itu orang pihak ketiga. Oke. Sampai nggak bisa diberesin juga, terpaksa dari pihak leasing serahin ke Matelang. Jadi Oh. platnya disebar. Nah, gimana tuh? Plat disebar tuh. Jadi orang leasing bayar Matel gitu ya? Nggak bayar juga. Oh, nggak bayar. Iya. Cuma nyebar aja gitu ya? Iya, jadi orang Matel gitu mereka nggak ada gaji. Mereka dapat duit ketika ada penarikan, Ada penarikan Iya. baru ada duit. ada duit. Berarti freelance jatuhnya ya? Iya, freelance. Kalau Nggak saya terkait sama kantor. gak terkait sama kantor sama Nggak sekali terkait. berarti ya. Nah nih, orang kan pasti takut nih bang. Orang kan umpamanya saya masih belum ada duit nih ya untuk bayar sampai kena Matel nih ya, ketangkep Matel gini ya, Iya. diambil barang. Nah, orang kan pasti takut. Wah ini nanti kalau saya punya duit diambil bisa nggak kira-kira itu? Gimana dulu? Maksudnya Apa sih yang harus dilakukan ketika mau barang kita ditarik oleh leasing? ya kalau ditarik di leasing, kalau ada BSTK-nya, udah ada duit ke kantor, bayar ambil kendaraan lagi. Nah, kan pasti ada kayak apa namanya kasus-kasus kayak ini barang diambil nih sama Matel nih atau Iya. debt collector. Tahu-tahu barangnya dijual di luar gitu, nggak masuk kantor tuh. Kalau itu sih yang pertama konsumen harus minta BSTK. BSTK. BSTK, Oke, kayak semacam surat penarikan bukti gitu ya. penarikan. Oke. Kalau nggak ada surat itu, udah serahin mobil ke kantor aja sama debt kolektornya. Ikut Atau berarti ya, kendaraan dia, nasabahnya ikut di ikut ya kantor berarti aja ya. biar suatu saat mau ambil unitnya lagi kan bisa. Nah, batas untuk orang kayak bisa ngambil lagi itu berapa lama, Bang? Setiap leasing sih beda-beda Kalau di tempat ketentuannya Abang ya. deh kira-kira. Paling telat 2 minggu dah. Kalau udah 2 minggu gak diambil, belum dibayar berarti udah hilang itu barang itu. Yang satu yang penting konsumen ke kantor dulu. Oke. Udah dijelasin, kalau udah dijelasin ketentuan waktu yang diberikan udah nggak ada, udah unit kita lelang. Dilelang gitu ya. Dilelang. berarti? Oke, baik. Berarti kalau kayak gitu gak ada pengembalian uang sama sekali berarti ya? Nggak ada. Gak ada ya berarti. Nah, Bang, biasanya Abang tuh dalam sehari itu dapat order berapa dari kantor itu? Jadi kalau debt collector gitu Kak, per bulan dikasih sekian, bukan per hari. Oh, kasih target. Tagihannya per bulan, Oke. mencapai target apa enggak gitu. Biasanya berapa gitu yang dikasih sama kantor tuh untuk dalam 1 bulan itu? Tergantung tergantung yang bermasalah sih nasabahnya. Rata-rata lah Abang biasanya nerima orderan target dari kantor tuh berapa puluh? Yang telat berapa bulan dulu nih? Beda-beda ya berarti ya? Beda-beda. Penanganan 1 bulan orangnya beda, 2 bulan beda, 3 bulan beda juga. Oke. Nah kalau yang 3 bulan deh. Beda bulan beda divisi. Beda bulan di divisi. Beda.
sih. Kalau abang biasanya narik untuk orang yang berapa bulan? Kalau kita sih biasanya 3 bulan ke atas ya. Udah bermasalah Iya banget udah itu berarti. bermasalah. Udah yang bisa nggak kooperatif juga. Nggak kooperatif. Nah, nih bang, paling lama abang nih kayak nyari nih target nih nggak ketemu nih. Paling lama abang tuh pernah ngerasain berapa lama sih nungguin orang itu? Ada bisa, kan nasabah banyak kan. Kalau yang orang ini nggak bisa kita cari yang lain. Oh berarti udah dibiarin aja Iya gitu? nggak fokus buat satu nasabah aja. Oke. Pernah gak sih ketemu nasabah yang pinter banget nih orang nih. Ngilangin barangnya nih. Sampai gak ketemu orangnya, pernah ketemu yang gitu? Ada aja orangnya gitu. Ada banyak. Ada yang pindah alamat, ada yang nggak di unit. Nah kalau maunya sampai kayak orang pindah alamat tuh, apa yang abang lakuin? Ya salah satu sih ke Matil gitu. Debt collector. Matel tuh yang nunggu-nunggu di pinggir jalan itu Iya kan bang? kita kasih, kalau enggak ke pihak ketiga eksternal. Yang ketiga Eksternal gitu kayak PT yang udah ACC sama leasing. udah bekerja sama leasing. Iya. Nah boleh ceritain gak bang? Kan saya ini penasaran ya kalau tiap lewat gitu banyak anak teman-teman ngumpul gitu ya pakai HP dan lain-lain. Cara kerja Matel tuh gimana sih bang? Kok bisa ketahuan kayak, oh ini motornya nih. Itu apa ada alarm di HP-nya atau gimana sih? Itu karena nomornya platnya udah kesebar. Oke. Udah ditargetkan. Berarti asal ngeliat doang gitu? Iya kan udah ada sekarang Matil punya online gitu ya. Oke. Kalau nggak salah. Udah lihat mobil yang bermasalah, motor yang bermasalah lewat, udah dikejar. Langsung diambil gitu Udah, aja? dari di situ itu udah ketahuan ini telat berapa bulan. Dari platnya udah ketahuan. Udah ketahuan berarti Iya. ya? Jadi tidak ada kayak alarm khusus gitu ya? Nggak. Lewat? Gak Matil gitu juga bukan sembarangan ikut orang. Oke. Ya logikanya kalau abang baik, kooperatif, Iya. gak mungkin lah sampai ke tangan Matil. Iya sih bener sih. Sebenarnya kalau ada orang yang punya tunggakan itu dibayar bener-bener Iya. mah nggak sampai ke Matel juga Di ya? sini juga masyarakat sih mandang Matil kayak gimana ya? Buruk sekali gitu. Iya. Nah kan ini Tapi pelaku utama itu ada di konsumennya. sebenarnya nasabah. Nasabah. Nah, bisa abang ceritain nggak gimana? Maksudnya biar citra para Matel atau para debt collector tuh nggak seburuk apa yang dibayangin sama masyarakat gitu. Banyak yang kebalik kan logikanya ini. Yang disalahin malah justru penagihnya bukan yang ngutang gitu tuh. Ada konsumen yang setiap pendenganannya beda-beda. Ada konsumen yang mau dibaikin, ngomong baik dia terima. Ada yang mau dibaik tapi malah dicuekin, mesti diangkat kasarin. Oke, agak dikasarin berarti Iya. ya. Nah, pengalaman terburuk nih abang selama kerja berprofesi sebagai debt collector. Pernah terjadi apa di abang? Oh, pernah dikeroyok masa. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai dikeroyok masa tuh? Jadi debitur itu seakan-akan dia yang benar. Mancing-mancing nasabah. Oke. Mancing-mancing warga. Oke, adu domba. Adu domba. Warga kan kupingnya, telinganya tipis. Iya sih, gak tahu apa-apa Iya, ada gitu. Terus ada apa-apa udah mereka turun cut, udah rame. Namanya kolektor kita mundur. itu abang sampai dipukul sama masyarakat. Oh pernah sampai berantem. Sampai berantem. Berantem. Karena Ya karena gitu. Gak mau bayar, gak mau serahin unit. unitnya ada di sana. Unitnya ada. Oke. Kok bisa kayak gitu bang? Maksudnya terus apa yang abang lakuin ke mereka? Kok sampai abang itu dipukul sama masyarakat? Suruh ke kantor gak mau. Ya namanya nasabah sih panasin-panasin warga. Adu domba. Iya sih. Dia udah tersangka tapi seakan-akan dia kayak jadi korban. Playing victim ya berarti? Iya. Oke. Banyak konsumen yang kayak gitu. Banyak juga deh ini. Iya. Itu yang ngambil mobil-mobil yang pakai mobil cicilan itu juga banyak yang seperti itu. Banyak. Konsumen seakan-akan udah kayak korban. Iya, Udah kayak mereka nggak ada salah juga. Iya. Janganlah masyarakat mikir di pihak konsumen aja kan. Mikirlah di pihak kolektor, debt kolektor. Mikir pihak sebaliknya. Iya betul-betul sih. Banyak yang maksudnya berpikir bahwa malah debt collector yang buruk bukan Iya. pengutangnya kan biasanya gitu bang. Lebih galak orang yang ngutang daripada orang yang ngutangin. kan, gitu. Benar. Nah kalau umpamanya nih abang ketemu nasabah yang ngeyel kayak tadi nih. Pertama kali yang abang lakuin tuh apa? Tergantung kita lihat nasabah dulu. Nasabah ini Pokoknya nih ngeyel banget nih bang. Manas-manasin abang mulu nih. tipenya, kalau gitu kita main halus dulu. Oh, main halus dulu. Gimana tuh halus. step-stepnya abang yang lalu Kita ajakin ke kantor dulu. Oke. Ya kayak gitu. Terus sampai kan banyak isu yang beredar gitu ya bang. Debt collector tuh mainnya main pukul, main apa dan lain-lain. Itu bener gak sih kayak gitu? Enggak juga. Enggak juga ya? Tergantung dari nasabahnya. Kebanyakan sih nasabah itu mancing, adu domba. Kayak gimana sih biasanya mereka adu dombanya gimana sih bang?
Iya kayak Yang pernah abang ngalamin dah. mereka telat. Contoh mereka telat. Mereka lapor ke warga, mereka mobil mau ditarik, motor mau ditarik, Oke. nggak ada masalahnya, diancam. Jadi ada aja alasannya biar warga itu panas. Itu sampai teriak-teriak di warga gitu. Oh ada yang teriak-teriak, seakan-akan mereka yang benar. Oke. Gak mungkin lah, logika gak mungkin lah kalau mereka kooperatif baik-baik, gak mungkin sampai. Iya sih. Orang mah kalau Iyalah. diminta baik-baik, jawabnya baik-baik gak mungkin. Orang gila aja orang ngomong baik-baik dipukul ya bang ya. Benar. Abang tuh pernah mukul nasabah gak? Saking keselnya gitu. Gak juga sih, kita gak main fisik sih. Kalau main fisik, nasabah lapor kita yang kena. Kalau Iya dari sih. pihak kita orang kantor, dari kantor gitu, kita cari solusi. Cari solusi ya. Kalau ditarik gak mau, kita cari solusinya kayak gimana. Mhm. Contoh, abang telat 7 bulan, Oke. tapi angsuran abang tinggal 8 bulan terakhir lunas. Oh, iya. Abang gak ada duit buat bayar. Iya. Kita kasih solusi. Bisa restruk, kalau enggak bisa ini, leaseback lagi. Restruk tuh gimana maksudnya bang? Restruk itu bulannya kita perpanjang, angsurannya diperpotong, diperkecil. Oke, jadi yang awalnya tagihannya 24 bulan jadi 36 bulan Nah, gitu. jadi dilewatin. Terus apa lagi satunya? Dilewatin bolang. Yang satu lagi apa tadi namanya? Restruk dan Aduh lupa tadi. Geblek. Rokok dulu bang, rokok dulu yang gak lupa biar santai kita. Yang lain aja rokoknya bang. Rokok dulu lah. Rokok dulu biar santai kita. Leaseback. Leaseback. Nah, Iya. leaseback tuh gimana? Leaseback itu kalau abang gak punya duit, Hmm. angsuran abang udah telat 7 bulan ini, tapi angsuran abang tenornya tinggal setahun gitu. Kita Oke. leaseback lagi ke leasing yang lain. Ambil pinjaman baru, tutupin utang abang di leasing saya nih, contoh. Oke. Saya ajuin ke leasing abang ini BPKB-nya. Hmm. Pinjaman sekian. Abang lunasin utangnya di sini, dia utang baru ke abang. Oke, leaseback itu bahasa kerennya dari tutup lubang gali lubang tutup lubang gitu ya, Iya. seperti itu ya. Ya mau nggak mau kan ada duit lebih juga daripada ada nasabah kan udah mau lunas tapi nggak mau mobilnya ditarik. Ya kan kita kan kasih solusi juga kan. Iya betul. Jadi nggak sembarangan apa yang masyarakat pikir, telat dikit ditarik, telat dikit ditarik. Juga. Nah, Ditarik juga kalau ditarik dia ada duit ya ke kantor tebus lagi dong. Kan bisa aja ya sebenarnya iya kan? ya. Oke. Nah, Ditarik itu bukan berarti mobil kendaraan nggak bisa diambil lagi. Istilah titipin sementara lah di ya, kantor lah. diamankan dulu Iya lah ya. diamankan gitu dulu. ya. Oke. Nah, Soalnya kantor kan nggak kemana-mana. iya sih gak kemana-mana juga ya. Nasabah yang kemana-mana. Betul sekali, betul. Nah, yang banyak rame nih bang kayak pinjaman online ya. Pinjaman online menurut abang tuh kayak debt collector sampai ya mukul-mukul rumah gitu sampai ngecat itu kan banyak tuh bang. Sampai ngecat rumah bayar utang kayak gitu. Itu menurut abang gimana? Oh itu udah di luar, udah nggak inilah pinjaman online gitu kan. Dia nggak ada berupa kayak gimana ya? Saya juga kurang paham pinjaman online gitu. Dia kan nggak ada yang dijaminkan. Oh ya, tanpa anggunan ya. Iya tanpa anggunan. Jadi nasabah juga mau nggak bayar juga, dia mau ngapain juga. Nasabah nggak bayar sekarang abang datang, abang yang punya ini saya yang pinjam online, abang datang ke saya, saya nggak punya duit, apa yang abang mau ambil dari saya? Iya juga. Iya kan? Ya, tapi kan sampai parah gitu kayak itu menurut saya ya bang ya memperburuk citra dari debt collector itu Kalau sendiri itu gitu. salah juga, saya nggak kalau gitu salah juga. Nah apa pesan-pesan abang untuk teman-teman debt collector yang sampai separah itu karena saya miris juga gitu kan. Kalau pinjaman online sih saya belum nggak tahu ya prosedurnya kayak gimana. Oke. Pesan-pesan aja lah untuk mereka bang yang debt collector yang kayak gitu-gitu tuh. Yang rese-rese banget kayak gitu. Sebenarnya pesan-pesan bukan debt collector sih buat ke nasabahnya. Nah sama aja Iya. bener ya. Kalau nggak punya uang nggak bisa bayar penting nggak usah ngutang gitu intinya ya bang. Bukan ya kooperatif lah. Oke. Kalau buat masyarakat nasabah kooperatif lah. Semua kan ada jalan keluar. Iya sih. Gak ada duit bukan berarti gak ada jalan keluar. Bisa diomongin baik-baik ya bang. Benar. Ya? Oke. Nah abang kan udah 10 tahun nih di dunia profesi seperti ini. Ada jenjang karir nggak sih sebenarnya bang? Kalau di kantor sih ada. Kalau abang di kantor berapa? Ada. Ada. Jenjang karirnya seperti apa? Ya awalnya dari kolektor. Oke. Kalau bagus bisa naik jadi head. Bagus lagi bisa naik ke lebih-lebih kepala cabang ini kan ada Oke. jenjang Dari kalirnya. bawah ada berarti ya? Ada jenjang kalirnya. Oke. Nah, Tergantung dari prestasi kita kan. iya betul. Nah, nih bang, kalau nagih itu kan pasti manusia, abang punya rasa takut juga kan?
rasa takut sih naluri ada, cuma kebanyakan kita juga kolektor juga ada rasa kasihnya. Ada kasihnya juga ya Ada, Bang. Bang. Nah, cara Abang mengatasi rasa takut itu gimana Bang? Ya kita ngomong baik-baik aja lah. Kalau kita ngomong baik-baik nggak mungkin nasabah mau kasarin kita lah. Iya juga ya. Tapi kan ada Bang yang maksudnya kita ngomong baik-baik, udah ambil aja lu, main pukul. Ada yang nasabah yang kayak gitu gitu tuh. Semua tergantung dari cara kita menyikapi nasabahnya kayak gimana sih Bang. Iya sih. Benar-benar juga. Logikanya kalau kita masuk baik nggak mungkin lah orang bikin jahat sama kita. Iya sih. Benar juga sih. Cuman cara Abang untuk mengatasi aja, kayak pernah kan Abang kayak takut banget gitu. Mengatasi itu tuh gimana, kan banyak orang yang gak bisa mengatasi rasa takut sendiri gitu. Ya juga sih. Enggak juga berarti Abang. Iyalah, kita keluar rumah kan udah pada doa semua. Jadi kita Iya yang sih. penting tergantung kita ke nasabahnya kayak gimana, nasabahnya ke kitanya yang kayak gimana. Kalau maunya kita baik juga pasti dapatnya baik Benar, juga Bang. balasannya ya Bang ya. Oke. Nah Bang, pandemi ini udah jalan setahun lebih. Ngaruh banget gak sih Bang sama kerjaan Abang? Pandemi ngaruh lah. Apa ngaruhnya Bang? Ya Oh, pasti banyak orang yang gak bisa bayar. alasannya kayak gitu pandemi. Iya, iya. Nah gimana tuh? Pandemi kan alasan Bang, masih pandemi belum ada kerjaan kan alasannya gitu. Nah, apa solusi dari Abang gimana biasanya kalau kayak gitu? Kan mau gak mau harus tetap ditagih, harus tetap Enggak ada ditarik. kan kebijakan dari kantor juga. Oh ada kebijakan dari kantor. Ada waktu masa pandemi gitu kita tergantung dulu dia telatnya dari pandemi apa setelah Sebelum pandemi. pandemi ya kan. Iya, iya, iya. Ada yang telatnya sebelum pandemi, Alasannya dia alasannya pandemi. Iya, iya. Sedangkan logikanya nggak ada pandemi aja dia udah telat, ya kan? Apalagi setelah Apalagi pandemi. baru alasannya pandemi juga. Iya betul-betul. Nah kemarin kan sempat heboh tuh awal-awal pandemi tuh sama presiden kita mau Iya. dibebaskan iuran, udah boleh ditagih selama setahun itu. Itu bener gak sih Bang? Ada isu seperti itu? Ya kalau itu sih yang tadi saya bilang Bang, tergantung dari dia statusnya apa dulu. Dia kayak statusnya pas nunggak setelah pandemi apa sebelum pandemi. Oh, Kalau oke. kalau pas ada pandemi dia nunggak, ada kebijakan dari kantor gitu Bang. Ada apa kebijakannya Adalah. biasanya? Ya gitu kan ada restruk gitu yang tadi saya Oh, yang tadi bilang. gitu ya. Oke, Dan oke. kedua ada Yang tadi yang dipindahkan itu leasing itu. bukan, yang kedua itu kayak gimana ya? Tenornya diturun gitu, restruk itu yang tadi saya bilang itu. Tenornya udah itu. diturunkan itu ya berarti. Iya kayak gitu aja. Nah, terakhir, ini saya mau nanya nih. Kemarin nih, berapa hari yang lalu gitu ya, kan rame banget tuh yang Matalang sama TNI itu. Iya. Itu Abang denger gak? Gimana sih sebenarnya cerita sebenarnya itu seperti apa Bang? Kalau saya nggak tahu sih kalau cerita kayak gituan. Tapi kalau menurut logika saya sih nggak mungkin lah. Kalau nasabahnya kooperatif nggak mungkin sampai ke tangan Matel. Intinya kayak gitu aja. Iya, maksudnya kenapa sampai ada TNI sampai mukul TNI gitu loh. Kan beritanya sampai Nggak ada mukul. pemukulan kali Bang. Enggak ada di situ ya. Nggak ada. Tapi beritanya rame banget sampai ada pemukulan. Nggak ada pemukulan. Gak ada berarti ya. Nggak ada pemukulan itu. Berarti menurut Abang logikanya yang salah siapa di situ? Konsumen lah. Konsumen itu Iyalah, yang salah Bang. ya. Dia jangan kayak ya introspeksi diri lah dia kalau nggak mungkin sampai nggak kooperatif, alamat nggak pindah, mobil nggak digadeng nggak mungkin sampai ke Matelang lah. Iya sih. Iya benar-benar. Berarti intinya pesan masyarakat nih Bang, yang mau manjem online atau mau nyisir ngangsur mobil motor gitu. Pesan-pesan buat masyarakat apa Bang? Ya pesan-pesan buat masyarakat sih kooperatif. Semua masalah bisa diomongin. Oke. Itu aja. Jangan takut dulu kalau Iya. nggak ada duit. Kalau gak ada duit ya. Jangan Jadi takut. diomongin baik-baik Semuanya dulu. bisa diomongin. Bisa diomongin baik-baik ya Benar. Bang. Oke, terima kasih Bang Andre udah berbagi cerita tentang karena penasaran saya gitu tuh. Jadi nanya kan stigma pasti yang buruk tuh selalu debt collector, debt collector. Jadi definisi debt collector buat masyarakat itu semuanya sama. Salah. Salah. Definisi abang kolektor itu apa? Kolektor tuh penagih hutang. Penagih utang yang kayak gimana dulu? Orang kantor yang kolektor juga disebut kolektor kan? Iya betul. Nah kalau debt collector sebenarnya kan orang yang ngambil barang bukan sih? Definisi masyarakat kan kayak gitu Bang. Debt collector tuh tukang ngambil barang kayak gitu kalau stigma dari masyarakat gitu kan. Nah padahal sebenarnya mah yang salah itu tetap nasabah. Iya. Kalau dia nggak kooperatif, nggak bisa Nggak bayar. semua nasabah juga ada kolektor yang
main keras itu juga salah. Ada juga ya berarti ya. Ada juga. Yang- Itu karena tergantung dari nasabahnya, kalau masih bandel ya mau nggak mau harus keras. Iya sih harus dikerasin juga. Kadang-kadang orang kalau dibaikin-baikin terus kadang-kadang suka Orang kalau- ngelunjak. iya, ada orang yang tipe nasabah yang dibaikin malah ngelunjak, dikerasin, tadinya nggak ada duit bisa ada tiba-tiba. Oh, ada ya kayak gitu. Ada bang. Iya. Jadi awalnya pura-pura bego gak punya duit pas dikerasin. Oh ada ternyata duitnya gitu. Jadinya nasabah itu kebanyakan ada duit tapi dipending buat keperluan yang lain. Mau diputerin lagi. Pas udah ditekan, tadinya ngaku nggak ada duit, tiba-tiba duit Tiba-tiba bisa ada gitu ya. Oke. Nih teman-teman masyarakat Indonesia ya. Jangan selalu mandang profesi debt collector atau batalang itu buruk. Kalau kalian itu kooperatif kata abangnya, nggak mungkin sampai terjadi hal yang tidak diinginkan Benar, gitu nggak ya. mungkin Bang. sampai pihak ketiga. Gak mungkin Nggak ada mungkin. berarti ya. Masih Lancar-lancar ditanamkan, aja lancar berarti ya. aja. Bahkan kalau maunya lancar ditawarin lagi ngambil lagi gak gitu kan Iya, kadang-kadang. benar. Oke Bang, makasih banyak udah cerita di Ability Channel. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia lebih kooperatif lagi lah Iya. kalau masalah seperti ini dan paham kalau yang salah itu sebenarnya yang ngutang, bukan yang ngutangin. Iya. Kadang-kadang orang yang ngutang itu lebih galak daripada orang yang ngutangin gitu ya Bang. Teman-teman, bagi teman-teman yang punya cerita menarik, silakan DM di Instagramnya Ability Channel atau email boleh, WA ada nomornya, kontak person di sana, dan jangan lupa like, subscribe, komen, bunyikan tombol loncengnya. This is Ability Channel, everything about your ability. Thank you. Thank you.